Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat beserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif rahimahullah taala menyatakan al-khul'u jaiz. Khulu' itu sesuatu yang dibolehkan, bukan sunnah, bukan sesuatu yang wajib, tetapi boleh dengan pemahaman bila istri memiliki alasan-alasan yang dibenarkan, maka dia boleh memilih jalan ini, solusi ini untuk mengakhiri masalah kerugian atau ancaman yang menimpanya. Tetapi andai istri memilih bersabar, memaafkan, terus berusaha untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan pertimbangan-pertimbangan yang dia ambil, misalnya demi masa depan anak-anak, pendidikan anak-anak, agar tidak menimbulkan depresi pada anak-anak karena kedua orang tuanya berpisah dan lain sebagainya, maka tentu ini lebih baik. Mempertahankan masalah itu tentu lebih baik, memaafkan itu tentu lebih baik. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, bila engkau memaafkan maka itu lebih dekat dengan ketakwaan. Tetapi itu bukan sesuatu yang wajib pula. Karenanya di sini sungguh tepat ketika Al-Imam Abu Syuja mengatakan al-khul'u jaizun. Itu sesuatu yang boleh, bukan wajib dan juga bukan haram. Karena khulu' itu pasti dilakukan ketika adanya alasan. Di literasi fikih Syafi'i dan yang lainnya dijelaskan ada beberapa alasan wanita dibolehkan mengajukan gugatan cerai atau yang disebut dengan khulu', atau dikenal di sebagian masyarakat dengan kata rafa, yaitu menganulir akad pernikahan, membatalkan, memfasakh akad nikah tersebut. Alasan pertama, bila suami tidak lagi menafkahi, baik lahir ataupun batin. Suami menyakiti, suami tidak lagi pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin karena fasik, peminum khamr, pemabuk, pezina dan lain sebagainya. Atau suami dalam kondisi tidak bisa kembali ke rumahnya karena safar jauh, atau suaminya pergi, tidak lagi bisa menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Maka dalam hal ini istri tidak wajib untuk terus menunggu dalam ketidakpastian dengan menanggung segala resiko. Maka solusi dalam kondisi macam ini boleh, kalau memang tidak lagi mampu bertahan, istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan mengembalikan mas kawinnya ala iwadin ma'lum. Al-muallif menjelaskan bahwa khulu' itu selama disepakati ganti ruginya, baik dengan cara mengembalikan mas kawin atau memberi ganti rugi dalam bentuk barang lain yang lebih mahal, lebih banyak nominalnya, atau lebih murah, lebih sedikit, maka selama itu telah terjadi kata sepakat, maka boleh, maka dibolehkan. Dan al-muallif rahimahullah ta'ala dalam hal ini, beliau tidak mempersyaratkan, tidak menjelaskan bahwa khulu' itu harus di pengadilan agama. Bahkan bila itu terjadi kesepakatan antara suami dan istri untuk mengakhiri pernikahan, maka itu dibenarkan. Misalnya istri mengatakan, saya sudah tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangga ini, engkau telah menyakiti, engkau tidak lagi mampu menunaikan kewajiban sebagai suami dan lain sebagainya, maka kalau begitu saya ingin mengembalikan mas kawin. Kemudian suami mengatakan, ya saya setuju, maka terjadilah perpisahan itu. Khulu' itu terjadi, tidak harus hadir di majelis hakim atau pengadilan agama. Namun tentu itu bila dilakukan tanpa melibatkan pengadilan agama, maka akan menimbulkan masalah secara administratif. Walaupun secara hukum boleh, secara hukum syariat boleh, tetapi secara administrasi kenegaraan maka akan bermasalah, karena selama pengadilan agama belum pernah menjatuhkan cerai atau khulu', maka berarti suami masih memiliki data yang valid bahwa dia sebagai suami, yaitu buku nikah. Makanya dalam hal kesempatan ini saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar tidak gegabah menikah ataupun mengakhiri pernikahan secara informal. Segala kondisi alasan apapun, maka usahakan dengan sekuat tenaga agar Anda menikah atau mengakhiri pernikahan dengan perceraian ataupun dengan khulu' secara formal, agar Anda memiliki alat bukti, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak menjadi cekcok, dan Anda memiliki kekuatan hukum secara legal di negeri kita bahwa Anda telah menikah atau ikatan pernikahan Anda telah berakhir atau telah diputus secara formal, sehingga hak-hak Anda terlindungi, Anda tidak terancam, anak keturunan Anda juga mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana ketika Anda nanti menikah lagi, Anda juga mendapatkan jaminan hukum bahwa Anda menikah secara formal, tidak ada lagi yang memiliki akses untuk
mengganggu pernikahan Anda dengan lelaki kedua ataupun ketiga ataupun yang lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.